aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu, Pak. Berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang oh, udah datang, Pak. Oke, kita nikmati dulu nih. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan juga pemirsa SPDFM. Di program Orasi Obrolan Aspirasi di kesempatan hari bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan sebuah tema yaitu program tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan usaha dan dampaknya terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Para pendengar dan juga pemirsa, pada kesempatan hari ini kita berbeda karena juga tempatnya kita di suatu tempat yang luar biasa, yaitu di warung makan Resapi, yaitu di Jalan Raya Serawot, Karangasem, Jogodanan, Klaten. Dan untuk para pendengar dan juga pecinta SPDFM mungkin juga ada yang pernah kesini atau juga yang baru tahu. Nah, nanti bisa kesini untuk mencicipi menu makanan yang luar biasa tentang berbagai macam menu, yaitu ada menu sate daging dan juga sate campur dan juga iga bakar, sop iga bakar dan juga lain sebagainya. Para pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan sore ini sebelum nanti kita membahas tema yang sangat menarik, kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan sore ini. Yang pertama di samping saya yaitu ada Ibu Sri Kusumastuti SPD, anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Demokrat. Selamat sore, Bu Sri. Iya. Oke. Amin. Oke. Tadi dari sini perjalanan berapa jam tadi? Sebenarnya dari rumah bisa. Oh gitu ya. Seberapa jam tadi? Seberapa jam. Ya, dekat ya. Pernah kesini ke warung makan? Kebetulan baru pertama Pertama ini ini. ya? Ya, kalau lewat sering, Mas. Sering ya. Nanti kita nyicipin menu Siap. masakannya ada di sini ya. Siap. Karena nanti bisa menjadi senang dan juga mungkin bisa mengajak saudara juga mungkin teman-teman. Siap. Oke. Terima kasih. Baik, siap. Lalu untuk yang di tengah ini ada Pak Ketua Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Eko Prasetyo SMSI. Selamat sore Bapak Eko. Selamat sore Mas Ari, selamat sore para pemirsa dan pendengar SPD FM dimanapun Anda berada. Tetap semangat, sehat selalu. Tetap semangat ya. Kemarin juga sudah pernah review ke sini ya Pak ya? Iya. Oke. Gimana Pak rasanya Pak? Recommended. Oh, recommended ya. Nanti teman-teman semuanya bisa Bisa diajak ke sini lagi. Karena ini kita gratis. Ya. Baik. Gratis. Maaf bisa nanti bawa pulang juga ya. Oke. Yang paling ujung ini ada Pak Farudin Ali Ahmad, ini anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak. Sugeng sonten Mas. Oke. Ini yang paling jauh sendiri di antara narasumber lain. Iya. Kalau Mbak Siwi tadi paling dekat, saya paling jauh. Paling jauh. Berarti lebih dari 30 menit. Iya. Selamat sore kepada para pemirsa pendengar SPD tercinta dimanapun berada. Sehat selalu, semangat untuk mewujudkan Klaten yang kita cintai untuk lebih maju lagi. Lebih maju ya. Klaten keren ya. Ya, keren. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ini tema kita yaitu sangat menarik Pak. Pertama dengan pas ketika kita di sini di warung makan. Ini berkaitan dengan UMKM. Nah, ini temanya sama yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan juga dampaknya terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Nah, ini mungkin dari Pak Ketua dulu ini Pak. Maksud dan juga tujuan dari Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang penyelenggaraan perizinan berusaha ini seperti apa? Ya, Mas Ari. Ya. Jadi Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini kan memang baru saja ya tahun 2023 kemarin kita sahkan dalam proses tahapan pembahasannya, dan kemudian rumusan dari maksud dan tujuan dari perda ini yang pertama ya ini kan kita menangkap ya
kita menangkap dari banyak keluh kesah dari warga masyarakat tentang proses perizinan kan dipandang agak lama, agak ribet dari harus mengkondisikan tetangga, harus sowan ke Pak RT, ke Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Camat baru masuk ke DPM PTSP, ke Pemda perizinan kalau dulu. Nah, kita ingin ada satu regulasi dan kalau kita tarik ke atas kita punya Undang-Undang Cipta Kerja yang memang roh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini memangkas alur birokrasi, yang memberikan support yang cepat gitu ya. Jadi maksudnya ya yang pertama, ketika UMKM ini diberikan kesempatan, dipermudah mengakses perizinan, itu kita pengen memberikan iklim investasi yang semua punya ruang kesempatan yang sama, memberikan ruang yang sama bagi UMKM. Karena kalau izinnya mudah, mereka akan legalitas unit usahanya kan sudah terpenuhi. Diakui juga. Usaha juga tenang karena sudah resmi, sudah izinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sesungguhnya kita ingin meningkatkan mutu pelayanan dari Pemkab khususnya di bidang perizinan. Agar apa? Agar proses perizinan ini kemudian langsung to the point. Oh, ini proses perizinan berusaha, ya sudah kita berikan. Nah, tetapi dalam perda ini nanti kita diskusi di selanjutnya memang ada klasifikasi ya. Bukan kemudian langsung serta-merta perizinan diberikan, ada klasifikasinya ya. Nah, kemudian tujuan yang lain ya tentu saja kita agar para pelaku ini paradigma bahwa proses ini memakan waktu yang lama. Kita belum memulai usaha saja waktunya sudah lama terbuang-buang, ini bisa diminimalisir gitu. Bisa diminimalisir paradigmanya bisa. Iya. Ya, intinya perda ini akan menjadi supporting system bagi 55.000 dari data yang ada di DPM PTSP ya, Pak Udin dan Mbak Siwi yang kita kemarin rakor dengan DPM PTSP bahwa UMKM kita itu udah 55.000. Kita dorong ke situ. Kita berikan kemudahan agar mereka nanti bisa mengakses kemudahan-kemudahan ini. Untuk apa? Untuk kepentingan usahanya. Nah, maksud dan tujuan secara garis besarnya seperti itu, sehingga kemudian DPRD, saya, Mbak Siwi dan teman-teman di DPRD kemudian sepakat ketika disodorkan naskah raperda oleh leading sektor kita DPM PTSP, lalu segera kita tindak lanjuti. Kebetulan perda ini yang bahas Komisi 1. Pas di komisinya. Pas di Komisi 1 karena kebetulan mitra kerjanya. Jadi itu Mas Ari. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Mbak Siwi mau menambahkan terkait dengan maksud dan tujuan setelah dijelaskan Pak Ketua. Ketua Pak Udin. Jadi mungkin tadi sudah sedikit banyak panjang lebar disampaikan Pak Ketua bahwasanya ada tujuan maksud dari adanya perda ini ya Mas Dimas. Jadi saya menambahkan sedikit aja, mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan iklim ekosistem investasi. Jadi biar menarik para investor itu menanamkan modalnya, sehingga nanti kan diharapkan akan meningkatkan pendapatan di Kabupaten Klaten secara global. Istilahnya menumbuhkan semangat, itu diharapkan seperti itu. Mungkin Pak Paulino menambahkan ini kayaknya di daerah juga banyak pelaku-pelaku usaha ini UMKM. Oh siap. Terkait dengan tujuan dan juga maksudnya ini. Siap. Dari pelaku UMKM di daerah. Menambahkan juga tadi disampaikan panjang sama Pak Ketua. Nanti Pak Ketua tersambung. Dari tentang perizinan ini paradigma dari masyarakat itu kan nek bicara tentang izin itu kok mesti pikirannya bulat, ruwet, angel, larang gitu. Sekarang dengan adanya perda, kita tahu perda itu breakdownnya dari rasisnya kan dari undang-undang, kemudian peraturan, kemudian ke perda. Ini kan sudah jadi perda, sudah disosialisasikan dan diharapkan karena ini memang penting bagi pelaku dan penggiat usaha. Karena ini memang membantu gimana gitu. Saya bicara sama 1-2 orang warga itu ngopo Mas ngurusi perizinan wong usahane sing diperlokke tentang bantuan permodalan dari nanti nyampainya juga ke situ. Nanti juga segitu karena hal lain juga tentang perda ini tadi disampaikan ada 54.000 sekian dari UMKM yang ada. Ini digunakan juga untuk pemetaan di wilayah Kabupaten Klaten yang nantinya tentang kebijakan pemerintahan Klaten untuk mendongkrak pendapatan
UMKM, pendapatan daerah lewat berkembang dan majunya usaha mereka, otomatis nanti kebijakan berlanjut untuk mensupport mereka perlu pendampingan, pelatihan dan sebagainya kan kita sudah punya. Jadi pemerintah juga gampang untuk nanti mengontrolnya Siap. juga ya Pak? Ya. Siap. Secara psikologis juga enak kebanggaan sendiri. Tentang legalitas sudah ada. Yang warung itu udah ditempel kayak, Sudah pede, ya. ditempel kayak dipajang. Enak gambarnya Garuda juga. Ya. Kemudian ada sertifikasi lisensi tentang halal. Ini kan juga akan menarik, menarik bagi pelanggan yang sudah setia dan pelanggan yang calon pelanggan. Gitu. Mungkin tambahannya itu aja Mas. Saya kok kan guyon gitu. Ini kan tempatnya juga beda daripada yang lainnya Pak. Iya. Bisa juga dari ketika teman di RSPD Studio Pak, ini kan tempatnya di Nyantai ya? di UMKM juga ya. Iya, Ini iya. karena juga Bapak Ibu anggota DPR ini juga mendorong UMKM di Kabupaten Klaten biar semakin Betul, berkembang dan juga meningkat juga ini Betul, Pak ya. betul. Jadi nanti besok ke depan kita agendakan untuk agenda-agenda selanjutnya untuk talkshow-nya, untuk orasinya di tempat-tempat UMKM. Iya. Tema dan tempatnya nyambung Mas. Cocok kan ya Pak? Cocok, Oke. cocok. Jos. Baik, lalu untuk selanjutnya mungkin Pak Ketua, kenapa perda ini dianggap memudahkan pelaku usaha UMKM dalam pengurusan legalisasi usahanya ini? Iya, seperti yang disampaikan oleh kedua rekan saya Pak Udin sama Mbak Sri tadi bahwa roh dari perda ini memang memutus alur birokrasi. Kita memberikan fasilitas kemudahan. Kan syaratnya kan cuma 2. Mengurus perizinan sekarang syaratnya cuma 2 saja. 1 NIK, nomor induk kependudukan. Dan semuanya pasti punya kan? Iya. Di KTP itu kan ada itu NIK itu. Kemudian yang kedua adalah email. Email. Misalkan nyun ngapunten bagi yang sepuh, Mas Pak saya mboten mudeng email niku napa? Minta tolong anaknya, minta tolong cucunya, pasti paham email itu. Iya, iya. Setelah 2 syarat ini terpenuhi di DPMPTSP nanti akan dilayani namanya di Mall Pelayanan Publik. MPP. Kita wajib bangga. Kita hanya beberapa kabupaten yang sudah mempunyai MPP ini. Jadi bagi para pendengar dan pemirsa RSPD FM yang belum pernah mengakses MPP, monggo di sana itu banyak gerai-gerai pelayanan dari pemerintah Kabupaten Klaten disediakan di MPP. Nggak cuma perizinan ya Pak ya? Nggak punya Pemasaran juga. Tadi sampaikan, Iya. misalkan ngurus setelah NIB keluar ngurus sertifikasi halal. Iya. Ada program pendampingan di sana. Iya. Diuruskan ke Kemenak dan sebagainya. Itu di sana semua pemerintah. Makanya kembali pada persyaratannya ada 2. Nah, setelah itu persyaratan dibawa ke DPMPTSP, 5 menit, 10 menit sudah keluar NIB. Nah, ini kenapa kemudian ini dianggap sebagai fasilitas? Ini namanya kalau istilah dari kami di Komisi 1 ini kemudahan investasi. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Siwi. Agar dipermudah, dikandung maksud ketika dipermudah ini. Nah, ini kaitannya nanti Mas. Kenapa kemudian kita fokus pembahasan ini? Karena perda ini salah satu goal terbesarnya adalah bagaimana kemudian kita menurunkan angka pengangguran. Sekarang hitung-hitungnya begini Mas Udin, Mbak Siwi. Misalkan ada 55.000 nih. Karena kita punya akses kemudahan, itu kemudian UMKM berjalan dengan lancar. Setiap UMKM ini bisa merekrut tenaga kerja 1 atau 2 orang saja. Dikalikan 55.000 sudah 100.000. Iya. Tinggal pengalikan aja ya Pak. Ya. Itu baru 1. Iya. Baru 1 karyawan. Iya, 2 karyawan 100.000 loh Mas. Dan ini Bu, kalau kita sandingkan di angka statistik, luar biasa 100.000 itu. Iya, betul. Sangat luar biasa, sehingga ini kita firm betul. Nah, kalau kan rumusnya kalau angka pengangguran itu turun, berarti daya belinya kan naik, itu otomatis. Kalau daya beli naik secara teori ekonomi berarti ini angka kemiskinan pasti Akan turun. Nah, sesungguhnya di situ karena goal terbesar Pemkab Kabupaten Klaten ini adalah bagaimana kemudian kita menurunkan angka kemiskinan itu sampai 10% target kita. Salah satunya melalui UMKM ini. Iya, makanya kemudian ini fasilitas, kemudahan. Bukan fasilitas masyarakat. Betul, ya. Lalu mungkin mau menambahkan Mbak Sri terkait dengan tadi mungkin pelaku UMKM itu yang mendapatkan legalisasi itu pelaku UMKM seperti apa saja nih Mbak Sri? Mungkin bisa disampaikan. Maksudnya untuk jenis usaha atau bagaimana? Ya itu sebenarnya kan semua jenis usaha yang ada di UMKM itu diharapkan kan untuk mendapatkan yang namanya
nantinya NIB atau perizinan itu ketika mengurus perizinan nanti akan mendapatkan suatu yang namanya NIB ya Pak, atau nomor induk berusaha. Ya, legalisasinya lewat NIB itu. Baik, ini Pak, kalau mau tambahkan Pak? Siap. Iya. Tertarik saya sama Pak Ketua itu bicara pakai logika data dan sebagainya. Iya, betul. Saya sedikit bicara tentang apa hubungannya antara perda ini dengan tingkat mengangkat mengurangi pengangguran. Iya. Secara sederhana, kalau Pak Ketua kan pakai data. Iya. Ya, secara psikologis mawon bahwa dari para pelaku usaha, penggiat usaha kecil lah katakan mikro itu nek wis duwe lisensi, legalitasnya ada, kepercayaannya ada, kemudian semangatnya juga ada, wong yang murah, gratis. Kemudian bertahan saja, alhamdulillah di situasi seperti ini. Betul. Kalau Pak Ketua kan bisa tambah, ini kenyataannya memang tambah, tapi bertahan saja dari mereka dengan supporting tentang pelayanan perizinan yang gratis dan cepat. Ini mereka menambah semangat secara psikologis. Kemudian di luar itu seberapa bagian ini sudah mencoba mengembangkan diri lewat e-katalog dan lain sebagainya, yang kecil loh. Ikut memasarkan lewat dan sebagainya. Nah, ini kan otomatis di sekarang ini kan tujuan kita ini minimal sudah ada nih gambaran saya, tapi memang apa yang disampaikan Eko pakai data itu ya. Nek saya secara bodoh mawon itu wis masuk, Mas. Termasuk ya. Iya. Itu. Oke. Tadi ini lebih dipertajam lagi ya terkait dengan korelasi perda ini dengan keturunan angka kemiskinan di Kalimantan. Iya, saya kira itu tadi. Alurnya jelas, ketika ada ruang pekerjaan, pasti akan menyerap tenaga kerja. Ini kan rumus dasar dari ekonomi. Ada ruang penyerapan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap, berarti kan daya belinya meningkat nih. Nah, indikator kalau daya beli meningkat, berarti kemiskinannya turun. Iya. Sehingga perda ini adalah salah satu bentuk, bagaimana sebagai supporting system. Iya, bagaimana kemudian angka kemiskinan kita ini akan turun. Karena Komisi 1 seperti yang kita jalani rutinitas di Komisi 1 ini, setiap 3 bulan sekali saya, Mas Udin dan Mbak Siwi ini mengundang OPD mitra kerja kita, termasuk Diskominfo, termasuk BKPSDM, termasuk DPMP TSP. Kita pasti tanya satu hal, apa kontribusi program kerja dari OPD itu untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten? Dijawab oleh DPMP TSP dengan menyodorkan raperda tentang ini. Bukan hanya ini sebenarnya raperda ini. Iya, kita juga punya raperda tentang kemudahan investasi dan pemberian insentif. Itu lebih detail lagi. Tapi nanti kita di sesi yang lain. Nanti di sesi yang lain akan kita pertajam lagi. Kalau ini akses kemudahannya. Nah, kemudian kan orang bertanya nih, misalkan, terus kalau sudah ada NIB, terus mau ngapain nih? Seperti yang disampaikan Mas Udin tadi. Ini harus kita ngapain? Nah, sesungguhnya yang pertama yang pasti ketika kita punya NIB, kita itu masuk inventarisasi data dari DPMP TSP sebagai pelaku usaha yang ber-NIB, yang berizin resmi. Terus kemudian kalau sudah masuk inventarisasi data, bagaimana? Nah, kita seperti kita ketahui kan, Mas, bahwa pemerintah, apakah itu sumbernya dari APBN, apakah dari APBD provinsi, apakah dari APBD kabupaten, kadang-kadang ada program-program pendampingan, stimulan. Iya, dulu contohnya pada saat pandemi ada stimulan, setiap UMKM diberikan 700.000. Ya sudah terdistribusi, tetapi kemudian kan ada pihak-pihak yang merasa saya itu pelaku beneran kok tidak dapat gitu Pak. Karena apa? Karena syarat untuk mendapatkan itu hanya rekomendasi dari pemerintah desa misalkan. Iya. Pak Lurah nek disuni tapak asmo oleh anggota warganya, mosok ya nggak ngasih. Ya kan gitu, terlepas dia punya usaha beneran atau tidak. Tanda kutip kan begitu. Iya. Tetapi kalau sudah masuk perizinan, ini nanti masuk bank data, kemudian nanti kalau ada program-program pendampingan, ngambilnya dari bank data ini.
bukan dari yang sudah terdaftar tadi ya, rekomendasi. Pak, ya? Iya betul. Nah, ini keuntungan bagi para pelaku UMKM mempunyai izin NIB, tadi, Pak. iya. NIB tadi, ya, Pak. Oke. Ini kayaknya lebih seru dan juga menarik, Pak. Tapi karena juga kita harus break dulu, Pak. Kita Monggo, akan Ji. masih break dulu sejenak. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu, Pak. Karena gini, berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang oh, udah datang, Pak. Oke, kita nikmati dulu, Ji. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu, Pak. Karena gini, berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang oh, udah datang, Pak. Oke, kita nikmati dulu, Ji. Dulu
dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Baik, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada. Ada masih tetap setia bersama kami dalam program Orasi Obrolan Serap Aspirasi bersama anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Komisi 1. Dan di kesempatan sore ini kita berada di warung makan resapi, yaitu warung makan yang luar biasa, serba sapi, ada sate daging, juga ada sate campur dan juga tongseng sapi, gulai dan juga iga bakar dan juga ada sop iga bakar juga. Nanti pendengar juga bisa menikmati, mengajak keluarga dan juga mungkin teman, sahabat, saudara dan juga mungkin nanti juga keluarga ya. Dan ini seperti janjinya Pak Ketua tadi ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini yang terakhir ini Pak Ketua ini. Oke, Pak Ketua DPR ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih nih pendengar. Sambil nanti kita berbicara tentang obrolan seru terkait dengan tema kita pada kesempatan sore, yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan juga dampaknya terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Nah, ini sebelum nanti kita lanjutkan Pak, kita ini ada minuman dulu, kita nikmati dulu ini Pak, sambil bersantai nanti juga menantikan menu makanan yang akan hadir datang segera nanti. Oke, monggo silakan. Kita nikmati dulu. Wah, ini pas banget ini Pak. Ya, Cuacanya agak panas, ya. Agak menunya es ya. seimbang berarti. Iya, ini yang seger-seger ini Pak. Keseimbangan itu perlu. Keseimbangan itu perlu ya. Dan juga kecocokan itu perlu. Ini juga pas cocok ini temanya dan juga tempatnya. Warungnya. Warungnya gitu ya. Hostnya Ini juga cocok. Cocok semuanya ya. Baik, ini sambil kita membahas ini Pak, terkait dengan tadi Perda nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan juga dampaknya terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Klaten Pak. Nah, ini
untuk selanjutnya ini Pak, dalam perda ini disebutkan bahwa perizinan itu berbasis resiko itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Bagaimana ini penjelasannya ini Pak? Ya. Jadi Mas Ari, Ya. kita ada 3 klasifikasi. Ya. Yang pertama adalah perizinan berbasis risiko rendah. Risiko rendah. Misalkan Oke, risiko ya. rendah itu industri makanan kecil. Itu makanan risikonya ringan ya, Pak, rendah. ya? Ya, Oke. makanan ringan. Itu risikonya rendah. Kenapa Oke. dikatakan risiko rendah? Karena tidak ada dampak negatif Ya. terhadap lingkungan sekitar Oke. usahanya. Betul. Iya. Nah, kalau klasifikasi usaha kita ini berbasis risiko rendah, Ya. berarti perizinannya hanya sampai di tingkat kabupaten saja. Oke. Langsung turun NIB tadi sampaikan Ya. Mas Udin. Segera cepat ya. Itu cepat. 10 menit langsung cepat. Nah, Ya. tetapi kalau unit usaha kita berpotensi berdampak pada lingkungan sekitar kita, ini nanti kan diklasifikasi. Ini resikonya sedang Ya. atau resikonya tinggi, misalkan. Oke, iya. Nah, kalau Oke, ya, kalau terima kasih. resikonya Ya. sedang dan atau tinggi, kasih, itu nanti akan perizinannya tidak hanya di Kabupaten Klaten saja, tetapi akan sampai di tingkatan di atasnya. Oke. Akan sampai di tingkatan di atasnya. Ya. Sehingga yang perlu dipahami oleh para pendengar dan para pemirsa LSPD dimanapun Anda berada, bahwa kita punya 3 klasifikasi ini, dan hanya 1 klasifikasi berbasis rendah ini yang kemudian perizinannya hanya di tingkat kabupaten. Itu tuh yang menentukan sedang Sistem. sistemnya Pak ya. Sistem. Oke, Jadi nanti siap. kita ada form yang harus diisi. Oke, yang harus iya. diisi. Misalkan usahanya apa? Oh, misalkan usahanya pabrik apa begitu. Iya. Kalau yang namanya pabrik berarti harus ada pengolahan limbah. Agar apa? Agar limbah pabrik ini tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Dan ini dipastikan pasti resikonya skalanya sedang atau tinggi. Ini diatur di kita. Oke. Agar apa Mas Ari dan teman-teman yang saya hormati? Agar jangan sampai nanti kita sudah memberikan fasilitas kemudahan. Ya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang menggunakan kemudahan ini untuk keuntungan pribadinya. Misalkan begini, saya mengajukan proses NIB perdagangan misalkan. Ya. Perdagangan ini kan resikonya rendah. Oke. Tetapi pada saat unit usaha, saya misalkan mengadakan kegiatan cuci pasir. Ya benar ini perdagangan. Iya. Tetapi yang nggak boleh kan cuci pasirnya ini. Kenapa tidak boleh? Ternyata Dampaknya. limbah dari cuci pasir ini bisa melakukan sedimentasi irigasi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Iya, jadi permasalahan ya Pak ya. Iya. Dampaknya juga Iya. Jadi besar, ya. resikonya apa? Klasifikasinya ada 3 itu. Oke. Rendah, sedang, Ya. dan tinggi. Oke, baik. Ini sambil kita berbincang-bincang Pak, ini sudah ada nih menu yang spesial, ini ada sop iga bakar nih. Ini Mantap. lain daripada yang lain Pak ini. Betul ya. Sop iga bakar. Iganya sopnya ada, sop iganya nggak langsung dicampur tapi dibakar dulu. Siap. Dan ini ada kuahnya juga ini. Mantap, Wah, ini monggo. kita incipin dulu nih ya. Monggo, Bu. Oke. Iya, Monggo Pak. silakan Bu Siwi dan Iya, juga iya, Pak Mas. Farudin semuanya. Oke. Wah, ini mantap ini ya. Rasanya maknyus. Maknyus ya? Rempah, Oke. rempah. Recommended ini. Iya. Coba saya. Benar. Semuanya rasanya cocok Pak. Cocok ini. Ya. Cocok. Seperti Melidah. ya. Seperti sepasang remaja yang lagi jatuh cinta. Rasanya bikin candu gitu Pak. Itu dengan asmara. Kuahnya juga seger, Seger, pas banget. seger. Dagingnya Pakai juga sambal. empuk. Nah, ini harganya pun juga murah Pak. Iya, terjangkau ya. Murah ini Bu. Terjangkau ya, Terjangkau Mas. ya. Cuma sekitar 30-an ini. 30-an lebih dikit lah. 34-an. Iya. Nanti untuk para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten mungkin bisa mengajak para teman atau mungkin Ada. keluarga ke sini nanti ya. Oke. Mantap ini Mbak. Iya, Pernah Mas. ke sini Mbak Siwi?
Baru Baru sekali ini. ini Gimana menurut Mbak Siwi rasanya? Ini juga dagingnya kalau zaman sekarang Iya. itu juicy gitu ya, Mas. Oh gitu ya. Ini Pak Parudin kayaknya mau mengajak keluarganya ke sini nih. Saya nanti ke sini, Mas. Iya, pernah ke sini. Lumayan. Oh, udah pernah Ada ya? satenya juga kan gini. Oh Ada. iya betul, iya. Juga, Oh kan? pernah. Sekali, juga. tapi karena jarang lewat sini yo Jauh jaraknya. Iya. juga lumayan. Cukup Istilahnya- lumayan recommended. Besok malang kayak gitu ya Pak ya? Siap. Iya. Oke. Kabar-kabar, Mas. Siap Pak. Dikabarin nanti ya Pak ya. Baik, ini sambil kita menikmati hidangan yang sudah tersedia ini Pak, juga kita lanjutkan untuk pembahasan kita Pak terkait dengan perizinan Perda nomor 1 tahun 2023 tadi Pak ya. Lalu untuk selanjutnya ini Pak, apa saja sih Pak untuk syarat dalam mengurus NIB nomor induk berusaha itu bagi UMKM risiko rendah ini Pak? Ini syaratnya Tadi yang banyak, sudah saya sampaikan tadi 2 saja. gitu ya tadi ya. Syaratnya tadi NIK, nomor induk kependudukan, Sama dan email. Jadi itu. Makanya kemudian Ya. sesungguhnya ada yang menarik ini Mas Hari, ketika kita hari ini teman-teman juga kan sedang ada tugas di kecamatan untuk mensosialisasikan perda ini. Mensosialisasikan perda ini agar dikandung maksud agar semua masyarakat mengetahui bahwa ada akses kemudahan yang bisa digunakan. Ya. Yang bisa digunakan. Sehingga kalau kita bertemu dengan masyarakat kadang-kadang ada pertanyaan begini. Ya. Pak, Mas, apakah kalau dengan mengurus NIB nanti apakah saya tidak sulit karena nanti saya akan ditagih pajak? Pajak. Iya. Kendalanya, kita Iya. bicara kendala. Iya. Ini mesti yang sering Iya, ditanyakan ya. sering ditanyakan. Iya. Ya Mbak Siwi, ya Mas Iya. Udin ketika Iya, di benar itu, Mas. kecamatan pasti Oke. ditanyakan itu. Iya, Mas Dan saya harus Udin. sampaikan di sini bahwa ketika kita klasifikasi kita di usaha berisiko yang rendah, Ya. ini kita tidak wajib untuk mengisi NPWP. Ini ada oke. program apa namanya kemudahan lagi ini. Iya. Kemudahan lagi sehingga ke masalah pajak ini masih bisa ditoilet lah. Iya. Bisa Oke, ditoilet untuk UMKM. Untuk UMKM. Iya, resiko rendah Pak ya. Iya. Kalau yang risiko tinggi pasti ya ya nggak ada mungkin kan. NPWP-nya. Karena, Iya. karena klasifikasi resiko rendah itu sekarang itu kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu tinggi loh. Jadi permodalannya itu 1 juta sampai 1 miliar itu masih UMKM. Gitu ya. Masih kecil, mikro Kecil, kecil. ya. Pak miliar mikro kecil. Iya. Iya. Kalau yang sedang 5 sampai 10 miliar, yang tinggi itu di atas 10 miliar. Itu untuk Klasifikasinya, Pak. klasifikasi usaha. Nah, kalau klasifikasi basis risiko tadi ya risikonya seberapa besar terhadap lingkungan dan terhadap warga masyarakat sekitar gitu. Nanti ada lagi kita bicara pengawasan juga Mas Iya. Arif. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan izinnya berbasis risiko rendah, tapi iya. kegiatan usahanya ternyata risikonya tinggi. Iya. Ini nanti ada apa namanya Evaluasi. Evaluasi lagi ya Pak. sampai di kementerian kita kemarin Siap. ya kita ngurus Untuk yang mengevaluasi dari DPMP. Nah, Partisipasi warga masyarakat apa sih? Gitu. iya iya. Kita boleh melaporkan. Bagaimana caranya? Berkirim surat, datang langsung atau via WA, via telepon. Oke. Apakah dilindungi pelapor? Ya ada regulasi kan, pelapor nggak boleh dipublikasikan. Tetapi syaratnya harus ada data bukti pendukungnya. Jangan kemudian karena kita iri pada usaha tetangga sebelah kita Ya, betul. laporkan, kan itu nggak pas juga. Oke. Itu Mas Ari. Jadi Baik. di samping ada kemudahan, ada kontrol, Ya. ada solusi ketika ada penyelewengan. Jadi warga masyarakat sekitar juga bisa mengontrol juga ya Pak ya. Bisa. Iya. Dan itu dibutuhkan partisipasi. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih. Lalu untuk tadi persyaratan sudah ya Pak. Lalu untuk keuntungan nih Pak bagi para pelaku usaha memiliki NIB tadi apa saja Pak? Dan tadi juga kayaknya ada iming-iming juga nanti bisa ada stimulan gitu ya. Tadi yang pertama tadi kan kita masuk dari inventarisasi bank data. Kalau ada pendamping ini nanti masuk. Kemudian yang kedua, salah satu syarat pengajuan kredit usaha rakyat KUR ini ya. salah satu syaratnya adalah NIB. Ketika kita mengajukan proses pinjaman KUR, pasti kita tanya punya NIB enggak? Kalau punya, proses ini segera diproses. Karena apa?
karena bank akan meyakini bahwa oh ternyata usahanya real. Ya, ini dan kemudian kalau proses-proses pendampingan apa itu ada stimulan masalah modal buatan. Ada pelatihan ya, di Perendakop ada pelatihan. Apakah itu tentang tata masak, tata boga, menjahit, apapun ada. Iya. Nah, itu nanti ambilnya dari sini. Kemudian juga tadi disinggung oleh Pak Udin, kita bisa memasukkan produk kita di e-katalog, di Pemkap. Ya, kita bisa di situ. Misalkan teman-teman kalau mau mengadakan proses dengan mengklik e-katalog di situ. Ya. Oh, ini ada nih. Misalkan ini apa? Warung resapi. Wah, ini kayaknya menarik nih. Kita berbagi dengan konstituen kita misalkan. Kalau di sini nggak cukup tempatnya, ya sudah pas pada saat reses kita pakai menu ini misalkan. Nah, kalau itu sudah masuk di katalog kan tinggal klik. Sudah selesai. Artinya apa? Artinya peluang pemasarannya lebih besar, lebih luas ya Pak, lebih besar. Gitu. Baik. Mungkin Mbak Sih mau menambahkan terkait dengan tadi keuntungan dari para pelaku usaha untuk mendapatkan NIP tadi? Ya mungkin kalau secara keuntungan langsung, misalkan saya mau cari NIP sekarang ya Mas, besok kita sudah mendapatkan kartunya NIP itu, jabatan nomor itu, ya tidak bisa langsung kita mendapat keuntungan, mungkin ke belakang ya Pak Ketua. Jadi manfaatnya itu kita misalkan kalau misalkan ya Mas, misalkan kalau ada dari program pembiayaan dari pemerintah pusat nanti mungkin yang diprioritaskan itu yang sudah resmi untuk istilahnya sudah ada pendampingan atau stimulan gitu nah, itu kan mungkin yang diutamakan, diprioritaskan yang sudah mempunyai NIP. Tidak bisa sekarang mengurus NIP mendapatkan terus keuntungannya langsung itu kan berproses nanti, lah ya. Berproses semakin lama mungkin semakin waktu ke depan ya nanti ada program apa yang lebih. Seperti pendampingan tadi juga ini menguntungkan sekali bagi pelaku UMKM ya ini namanya. Karena juga mungkin untuk meningkatkan keterampilan, juga meningkatkan mungkin kualitas dari produknya ini tadi kan pasti kalau ada pendampingan beda ya Pak ya. Mungkin Pak Udin mau menambah ini kayaknya. Pak Farudin ini kan. Iya. Pastian hukum. Kepastian hukum ini legalitas. Karena sudah legalitasnya sudah ada. Kemudian jenenge kita berusaha. Iya. Harapannya kan berkembang, maju dan sebagainya. Orang ngerti nanti ada apa atau apa gitu yang berkaitan dengan usaha kita. Kalau kita berjalan sesuai rule yang ada, aturan dari produk ataupun perdagangan kita, andai kata sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kepastian hukum otomatis kita akan dipegang. Jadi sangat banyak sekali keuntungannya ya Pak ya terkait dengan pelaku UMKM sudah mendapatkan NIP tadi ya Pak. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, nek pengaduan orang mau subjektivitas karena persaingan kompetitif usaha, kita salah lapor karena tersaingi, nah, kita sudah ada legalitasnya, kemudian kepastiannya dia tetap nanti sudah terlindungi ya Pak ya. Bagaimana ini? Ketahuan kan nanti. Nah, keuntungannya itu juga saya Mas. Oke, baik. Saya lanjut Mas. Oke, mau silakan Pak nih sambil ini menikmati iga bakar, sop iga bakarnya nih luar biasa nih ya. Gurih, seger dan ini rempah-rempahnya ini terasa sekali nih Pak. Nah, ini bumbunya merata Pak. Iya, sebenarnya mau makan lagi, tapi ini kayaknya juga perbincangan kita semakin tambah seru, asik ya ini ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya ini Pak Ega mungkin apa sanksi yang akan dikenakan bagi para pelaku usaha yang melaksanakan unit usaha tidak sesuai dengan perizinannya? Misalnya izin berbasis risiko rendah tapi pelaksanaannya ternyata dampaknya negatif di lingkungan sekitarnya. Ini seperti apa ini Pak? Sanksinya ini Pak? Yang pertama kalau itu nanti dilaporkan atau kemudian dari temuan-temuan dari teman-teman komisi atau DPM PTSP itu nanti dikaji. Yang pertama tentu saja mesti diberikan peringatan, kan ada tahapan-tahapan. Sanksi itu nanti sanksi paling ekstrim dicabut izinnya. Paling ekstrim ya, paling izinnya ditutup. Iya. Tapi diberikan peringatan agar apa? Agar menyesuaikan jenis kegiatan usaha dengan perizinannya. Oh, kemudian belum juga sesuai, sanksi peringatan kedua sampai nanti peringatan ketiga tidak diindahkan ya sudah di close. Itu konsekuensi logis. Iya, konsekuensinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Mau menambahkan Mbak Sih terkait dengan sanksi tadi? Sudah. Atau mungkin pernah ada pengalaman Pak Farudin seperti apa? Sanksi sing ekstrimnya Bos. Seperti apa? Kalau itu bicara usaha sing mengkait nanti efeknya ke limbah dan sebagainya.
Ya ada denda. Ada denda juga. Wah, ini yang sangat berat ini ya Pak. Iya. Selain nanti ditutup, dicabut izinnya, ada dendanya tadi. Wah, ini Kerugian yang ditimbulkan dari hasil produksi atau efek dari kegiatan usaha itu otomatis akan dihitung. oke. Harusnya dihitung. Pak Ketua kemarin kan bilang itu lali. Soalnya orang ngelatih ini jadi lali. Baik, kalau di Klaten sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah pernah ada temuan seperti itu Pak? Yang kita sampaikan tadi ada di salah satu tempat di Jogonelan ya, saya nggak cuci pasir. Iya. Jadi izinnya itu perdagangan, tetapi unit usahanya cuci pasir. Nah, kemudian dari cuci pasir ini limbahnya dibuang ke saluran irigasi. Iya. Nah, saluran irigasi lambat laun karena limbahnya ini terjadi penumpukan atau istilahnya Dangkal. sedimentasi ya. Sedimentasi, pendangkalan ya, itu. pendangkalan. Nah, ini kan membahayakan. Kenapa bahaya? Yang terdampak ini 80 hektar sawah petani. Waduh, cukup luas juga. Cukup luas. Akhirnya kita sampai ke kementerian. Iya. Dicek di kementerian ternyata izinnya perdagangan. Akhirnya kepala desa setempat kita ajak koordinasi, tidak diperpanjang. Sewa tanah kasnya. Wah, ini ternyata juga pernah ada temuan juga ya Pak. Ini sebenarnya juga cukup seru ya Pak, terkait dengan tema kita itu tentang Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan dan juga dampak terhadap pelaku UMKM ini Pak. Juga waktu yang membatasi, maka dari itu kita akan akhiri pertemuan kita dengan tema yang sangat menarik ini. Mungkin closing statement terkait dengan tema kita tentang Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan juga dampaknya terhadap pelaku UMKM. Mungkin dari Mbak Si dulu, mungkin bagi masyarakat dan juga para pendengar dan juga pemirsa YouTube ini, silakan. Mohon izin Pak Ketua. Ya, posting ya Mas ya. Jadi kami dari Komisi 1 dan anggota DPRD lainnya ini sedang melakukan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 tahun 2023 mengenai penyelenggaraan izin berusaha. Jadi di dalam Perda itu diberikan masyarakat atau khususnya pelaku usaha itu diberikan kemudahan dalam mendapatkan izin dari usaha yang dipunya itu, dan sehingga bisa menstimulasi nanti ekosistem perekonomian, sehingga nanti bisa menggerakkan ekosistem perekonomian masyarakat khususnya di Klaten. Nah, maka dari itu selain kita bersosialisasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan bahwasanya ada Perda Nomor 1 tersebut, kami juga mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tentunya Mas, mendaftarkan yang punya pelaku usaha, pelaku usaha itu untuk mendaftarkan usahanya sehingga usaha tersebut sudah resmi terdaftar di pemerintah. Jadi ya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Pak Ketua Komisi 1 ini Pak Eko. Satya, silakan Pak. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD Kabupaten Klaten hadir dalam rangka bagaimana tujuan utama kita, goal kita adalah penurunan angka kemiskinan. Salah satunya adalah melaksanakan fungsi legislasi kita, fungsi pembuatan peraturan daerah kita dengan menelurkan, mensahkan Perda Nomor 1 tahun 2023. Ini sebagai supporting system agar para pelaku UMKM bukan hanya diberikan fasilitas kemudahan, tetapi juga bisa mengakses hal-hal lain di luar fasilitas itu yang dapat membackup unit usaha-usahanya. Ya, terima kasih Pak Eko. Lalu untuk yang terakhir dari Pak Farudin, mungkin menyampaikan closing statement Pak pada warga masyarakat dan juga pemirsa pendengar RSPD Klaten. Coba untuk mencairis closing statement ya Mas. Iya. NIB itu tidak jauh beda dengan NIK. Jadi status kita kependudukan itu diakui. Nek lalu lintas kita punya SIM, aman kan, tenang kan. Kemudian sekali lagi kalau NIB itu identitas kita di dalam berusaha. Tadi saya sampaikan bahwa cepat, kemudian tidak bertele-tele, praktis, efektif lah katakanlah, kemudian tidak dipungut biaya. Nah, monggo untuk warga masyarakat dari pemerintah sudah menelurkan tentang ini untuk memberikan fasilitas tadi ya Pak ya, untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kedepannya wong jenenge usaha itu pengennya maju dan maju. Iya betul. Legal berkembang. Sudah ada pasti ya oke. Siap. Terima kasih. Oke.
dan juga akhirnya pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada. Sudah perbincangan kita dan juga perjumpaan kita di program Orasi Obrolan Seraap Aspirasi. Ini sambil kita melanjutkan ini Pak, kita akan tutup dulu ini karena juga kita harus pamit dulu ini Pak. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menikmati menunya ini Pak dari Resapi ini. Warung makan yang sangat terkenal ini Pak ya, dari daerah Wedi ya gitu ya. Oke. Akhirnya saya Dimas Arif dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir. Semoga perbincangan kita di kesempatan sore ini bisa bermanfaat Pak untuk warga masyarakat Klaten dan juga yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan perbincangan kita. Dan saya Dimas Arif harus pamit. Terima kasih untuk atensi dan juga kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak, karena gini, berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nih. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten serta di channel YouTube RSPD FM Klaten.
kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak, karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nih. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Hari ini ku mencoba